Kita akan bahas chapter 8 ya, risk and return ya. Oke, tolong Anda kalau ada textbooknya Anda bisa buka textbook Anda ya, chapter 8. Oke, apa yang kita akan pelajari di chapter 8 ini adalah kita akan membahas tentang risk and return ya. Kita akan bahas risk and return, kemudian kita akan bahas tentang risk preference. Oke. Kemudian kita akan menghitung risk and return baik untuk single asset maupun untuk portfolio. Oke. Kemudian kita akan melihat beta ya. Apa itu beta? Kemudian kita akan kaitkan dengan security market line, di mana kalau kita bicara tentang security market line, kita bicara juga tentang capital asset pricing model, di mana kita ingin melihat hubungan antara apa? Antara risk and return ya. Jadi hubungan antara risk and return itu kita bisa lihat di security market line. Oke. Dan perhitungan expected return kita bisa menggunakan capital asset pricing model. Apa itu? Kita akan bahas sebentar ya, dan next meeting. Oke, kalau kita bicara tentang pengambilan keputusan ya, ada dua hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita hendak mengambil keputusan, terutama keputusan yang menyangkut keuangan ya. Dua hal tersebut adalah risk and return, risiko dan imbal hasil atau tingkat pengembalian ya. Jadi masing-masing financial decision itu punya apa? Punya risk and return tertentu ya. Dan yang perlu kita perhatikan adalah risk and return ini menentukan juga apa? Nilai dari perusahaan. Ini akan menentukan nilai dari perusahaan. Oke. Oleh karena ini menentukan nilai dari perusahaan, makanya kita harus hati-hati sekali pada saat apa? Melakukan atau mengambil suatu keputusan ya. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang risk and return ini terkait dengan keputusan yang menyangkut berbagai hal, tapi umumnya kita bicara tentang investasi. Kalau kita bicara tentang investasi, ya, kita bisa invest di single asset atau satu aset, atau kita bisa invest di portfolio, di mana portfolio ini adalah sekumpulan atau group of asset yang dimiliki oleh perusahaan atau investor. Oke, kita akan discuss tentang apa namanya, risk and return ya. Apa yang dimaksud dengan risk dan apa yang dimaksud dengan return? Kalau kita bicara tentang risk and return ya, pertama yang saya biasanya bahas itu adalah apa definisi return ya. Kalau kita lihat textbook kita ya, apa yang dimaksud dengan return adalah return ini adalah total gain atau total loss yang dialami atau didapatkan oleh sebuah investasi untuk satu periode tertentu ya. Jadi bagaimana cara kita menghitung return ini? Return ini dihitung dengan melihat apa? Dengan melihat dua hal ya. Yang pertama adalah apakah ada cash inflow yang dihasilkan oleh perusahaan ya. Apakah ada cash inflow yang dihasilkan oleh perusahaan ya. Oleh investasi tersebut ya. Jadi kalau misalnya ada cash inflow yang dihasilkan oleh investment aset tersebut ya, maka itu kita anggap sebagai apa? Return ya. Itu kita anggap sebagai return. Oke ya. Nah, selain dari cash inflow yang dihasilkan oleh aset tersebut atau investment tersebut ya, yang masuk di kategori return juga adalah selisih antara berapa harga kita pertama kali beli dan selisih harga pada saat akhir periode investasi ya.
Jadi, baik itu cash inflow yang dihasilkan oleh aset tersebut dan selisih harganya, selisih harga ini kita sebut sebagai capital gain, ya. Itulah yang namanya return, ya. Dan biasanya return ini dituliskan dalam bentuk rate, ya. Return dituliskan dalam bentuk rate. Oke. Sekarang kita bicara tentang risiko. Apa ini risiko? Risiko itu artinya uncertainty atau ketidakpastian. Di mana kalau kita bicara risiko, ini adalah kemungkinan di mana perusahaan itu tidak bisa mendapatkan return sesuai dengan yang diharapkan. Oke? Tidak bisa mendapatkan return sesuai dengan yang diharapkan. Ya, kemungkinan inilah yang dinamakan sebagai apa? Risiko, ya. Oke, bagaimana cara kita menghitung return? Tadi kita sudah belajar bahwa return itu adalah cash inflow yang dihasilkan oleh investment tersebut atau aset tersebut, ya. Jadi ini dia cash inflow-nya, oke. Kemudian selisih harga antara harga akhir dan harga awal, ya. Anda lihat ini P1 dan PT-1, ya. Jadi ada PT, ini PT itu artinya harga terakhir, ya. Dan PT-1 ini harga sebelumnya pada saat awal beli, ya. Ini akhir, oke. Dan ini awal, ya. Mungkin lebih gampangnya kita sebut begini. Oke. Jadi harga akhir kurang harga awal, ya. Totalnya ini yang disebut sebagai apa? Total return yang kita lihat dalam jumlahnya. Berapa banyak return yang didapatkan, ya. Kemudian biasanya return itu ditulis dalam bentuk rate, ya. Ini adalah rate. Jadi untuk dibuat dalam bentuk rate, dia harus dibagi, ya. Ini total return tadi, ini, oke. Harus dibagi dengan ini. Dibagi dengan harga awalnya, ya. Itu dapat rate of return namanya. Ini rate of return. Sekarang, ya. Contohnya, ya. Contoh perhitungan rate of return. Contoh perhitungan rate of return, Anda bisa lihat seperti ini, ya. Ada dua stok, ya. Ada dua stok yang dipertimbangkan di sini. At beginning of the year, ya. At the beginning of the year, harga Apple stok ini adalah 90,75 per share, ya. Kemudian Walmart itu adalah 55,33, ya. Oke, kita bikin garisnya, ya. Ini T-1, ini T, ya. Nah, T-1 di sini Apple berapa? Apple adalah 90,75, kemudian Walmart itu adalah 55,33. Oke. Kemudian selama periode ini Walmart memberikan dividen, ya, 1,09. Nah, dividen ini yang termasuk sebagai apa? Cash flow bagi apa? Bagi saham Walmart, ya. Ini cash inflow ini. Cash inflow, ya. Cash inflow. Oke. Kemudian harga akhirnya adalah untuk Apple sebesar 210,73 dan untuk Walmart itu 52,84, ya. Jadi berapa total keuntungan? Total keuntungannya atau total returnnya adalah ini, ya. Kalau Anda jumlahkan ini total returnnya. Berapa rate-nya? Rate-nya adalah total return bagi dengan harga awal. Ini harga awal, ya. Harga awal itu dapat rate-nya ini untuk Apple dan ini untuk apa? Walmart, ya. Apple dan Walmart. Jadi Apple rate-nya adalah 132,2%, sedangkan Walmart negatif 2,5%. Oke. Nah, ini contoh historical return. Historical return itu artinya return
secara historis yang sudah lewat ya untuk selected investment. Nah, jadi ada beberapa investment tapi yang dipilih cuma 3, treasury bills, treasury bonds, dan common stock ya. Kalau Anda lihat di sini, treasury bills dan treasury bonds ini adalah surat utang jangka pendek, ini jangka pendek ya, ini jangka pendek dan ini jangka panjang yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika ya. Anda lihat average return-nya seperti ini ya. Kemudian average real return-nya adalah ini. Oke. Jadi di chapter 6 Anda sudah bahas tentang nominal return ya. Nominal return itu terdiri dari apa ya? Real rate tambah apa? Real rate tambah inflation dan risk ya. Kemudian common stock ini dia. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa return common stock itu lebih tinggi dari yang lainnya, tetapi resikonya juga paling apa? Paling tinggi. Oke, ekonomis ya, ahli-ahli ekonomis mengkategorikan ada 3 kategori dari investor ya. Jadi kategorinya ini didasarkan atas respons mereka terhadap apa? Resiko ya. Yang pertama adalah risk averse, kemudian ada risk neutral, ada risk seeking ya. Yang dimaksud dengan risk averse ini adalah attitude atau perilaku di mana investor itu dia akan minta kompensasi kalau misalnya dia dihadapkan pada aset yang memiliki apa? Tambahan risiko ya. Jadi kalau mau disuruh ambil aset yang risikonya lebih tinggi, maka dia akan apa? Dia akan minta tambahan apa? Tambahan return. Ya. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya kita ini tidak suka risiko, ya. Pada dasarnya kita tidak suka risiko dan kita memilih untuk mengambil yang risikonya lebih rendah. Ya. Tapi kalau misalnya disuruh ambil risiko, ya mau nggak mau kita apa? Mau nggak mau kita meningkatkan return yang kita akan terima atau yang kita harapkan. Oke. Bagaimana dengan risk neutral? Risk neutral ini adalah attitude terhadap risk di mana investor memilih investment with the higher return ya yang lebih tinggi regardless of its risk ya. Kemudian risk seeking ini adalah attitude terhadap risiko di mana investor itu lebih prefer investment yang memiliki risiko lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan peduli terhadap apa? Expected return-nya. Oke. Jadi normalnya kita itu ada di sini ya. Normalnya kita itu adalah risk averse ya. Oke. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengukur resiko itu ya. Untuk mengukur resiko kita bisa menggunakan scenario analysis di mana ini adalah satu pendekatan untuk assessing risk ya dengan menganalisa several possible alternative outcomes ya. Jadi kita menganalisa alternatif hasil yang akan muncul berdasarkan probability-nya ya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan skenario, kita buat kondisi-kondisi. Misalnya ya, kita mempertimbangkan pada saat kondisinya pesimistik atau worse ya, kemudian most likely atau expected ya. Kalau expected itu most likely itu normal ya, dan optimistic itu artinya yang terbaik ya. Untuk outcomes yang akan terjadi atau untuk hasil yang akan terjadi ya. Kemudian untuk melihat apakah resikonya lebih besar atau lebih kecil itu dilihat dari range-nya. Di mana range ini adalah selisih antara optimistik dan pesimistik. Ya, mari kita lihat ini. Ya, mungkin Anda bisa baca ini untuk 1 menit. Ya, mungkin Anda bisa baca soal ini 1 menit. Ya, oke. Norman Company wants to choose the better of 2 investments. Ya, A and B. It requires initial
an initial outlay of $10,000 and each has a most likely annual rate of return of 15%. Ya. Jadi dua investment yang diconsider oleh Norman Company ini, ya, yaitu investment A and B, initial outlay-nya atau modal awalnya adalah 10.000 dan expected return-nya itu adalah 15%. Ya. Management has estimated the returns associated with each investment. Ya. Kemudian manajemen ini telah memperkirakan return terkait dengan masing-masing investment ini. Asset A appears to be less risky than asset B. Ya. Aset A terlihat lebih kurang risikonya dibandingkan aset B. The risk-averse decision maker would prefer asset A over asset B because A offers the same most likely return with a lower range atau lower risk. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dua aset ini, mana yang risikonya lebih kecil? Ya. Setelah kita lihat, ya, ini untuk melihat apa namanya? Untuk melihat risikonya, kita lihat dari range-nya. Ini range-nya. Range ini dapat dari mana? Selisih antara optimistik kurangi dengan pesimistik. Kita dapat aset A itu selisihnya 4%. Dapat dari mana? 17 kurang 4. Ya. Aset B ini adalah 16%. Dapat dari mana? 23 kurang 7. Oke, 23 kurang 7. Ya. Mana yang lebih besar risikonya? Yang lebih besar adalah aset B. Kenapa? Karena range-nya lebih besar. Nah, kalau kita bicara tentang risk, ya, kita bicara tentang return juga, kita bicara tentang outcome yang akan terjadi. Biasanya outcome itu punya probability. Apa itu probability? Probability ini adalah chance atau kesempatan di mana outcome tertentu itu akan terjadi. Ya. Kemudian biasanya probability ini ada polanya. Ini yang disebut sebagai probability distribution. Ya. Jadi itu bisa dibuat dalam bentuk bar chart. Ini khusus untuk probability yang menunjukkan limited number of outcomes. Ya. Ada yang menggunakan continuous probability distribution. Ya. Di mana kalau continuous probability distribution ini menunjukkan ya possible outcomes dan associated probabilities-nya untuk yang probability-nya itu banyak ya. Banyak itu artinya ini yang namanya apa? Probability-nya limited ya. Limited number of outcomes. Ini ada 3 outcomes. Ini juga ada 3 outcomes. Ini outcomes-nya. Tapi untuk yang continuous seperti ini. Jadi kalau Anda bayangkan ini dalam kurva ini ya, dalam kurva ini probability semua ya. Jadi probability semua, ini continuous ya. Jadi kenapa digambarkan begini kurvanya? Karena sepanjang kurva ini adalah probability semua ya. Jadi garis yang berhimpitan ya dari ujung sini sampai ujung sini. Ya. Makanya kenapa dinamakan sebagai apa? Continuous. Kemudian Anda juga bisa dihadapkan atau Anda mungkin akan pernah mendengar istilah black swan ya. Black swan ini bukan apa namanya angsa hitam, bukan ya. Jadi ada istilah black swan di area of finance ya. Di mana black swans ini adalah suatu event ya, suatu event yang tidak diprediksi sebelumnya tetapi memiliki dampak yang luar biasa besar ya. Contoh dari black swan event ini misalnya COVID-19 pandemic ya. Pandemic of COVID-19. Adakah di antara Anda yang pernah memprediksi bahwa COVID-19 ini akan muncul? Apakah ada di antara Anda yang pernah memprediksi
Tidak ada ya, tidak ada. Kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu tiba-tiba saja apa? Tiba-tiba saja muncul ini COVID-19 ini ya. Siapa yang tahu? Tidak ada. Oke. Tidak ada yang tahu. Makanya ini disebut sebagai apa? Black Swan event ya. Untuk menghitung resiko ya, kita menggunakan yang namanya standar deviasi. Sorry, kenapa saya tidak bisa garisnya lurus ya? Maaf ya. Standar deviasi ini adalah common statistical indicator yang digunakan untuk mengukur resiko ya. Ini mengukur dispersion around the expected value ya. Jadi mengukur penyimpangan ya terhadap expected value. Jadi kalau kita bicara expected value di sini berarti kita bicara tentang expected value of return ya. Cara carinya adalah expected value of return itu adalah sigma. Sigma itu adalah akumulasi dari return kali probability-nya. Oke, return kali probability-nya. Jadi mungkin kita ambil aja langsung ke soal tadi ya. Probability ini probability-nya. Oke. Kemudian mana return-nya? Ini return-nya. Oke. Untuk menghitung expected return, kita akan mengalihkan antara probability dan returns ya. Dapat ini yang kedua dan yang ketiga, oke. Dijumlahkan totalnya adalah 15%. Kemudian kalau kita lihat di sini, expected return dari aset A dan aset B itu sama sebesar berapa? 15%. Ya. Nah, buku ini menggunakan perhitungan expected return yang sama, ya, tetapi dia ingin membuktikan bahwa belum tentu aset yang punya expected return sama atau yang punya return yang sama atau historical return yang sama itu memiliki resiko yang sama ya. Makanya kita sekarang akan coba hitung dia punya apa? Standar deviasinya. Oke. Standar deviasi kita menghitung menggunakan apa? Resiko kita menghitung dengan menggunakan standar deviasi, oke. Di mana standar deviasi ini adalah akar dari sigma ya, penjumlahan dari risk kurangi dengan return kurangi dengan expected return kuadrat kali dengan probability-nya. Ya. Secara umum, semakin tinggi standar deviasi atau standard deviation, berarti semakin besar apa? Risikonya. Ya. Oke, ini adalah contoh perhitungan standard deviation untuk A dan B. Ya. Jadi ini R-nya, ini return-nya 13, ini expected return-nya, kemudian return kurang expected return, negatif 2, dikuadratkan, oke, dikuadratkan, jadi 4, kali dengan probability-nya 0,25, ini dapat 1, ini dapat 0, dan ini dapat 1, total ini, ya, ini yang namanya variance, ya, variance. Ya, variance itu adalah standard deviation kuadrat, ya. Jadi kalau mau cari standard deviation itu adalah akar variance. Jadi ini adalah variance namanya ya. Akar variance berarti akar 2 dapat 1,41%. Ini adalah standar deviasi atau perhitungan risk untuk A. B. Untuk aset B, perhitungannya sama. Ini kita dapat 32%. Akar 32 adalah 5,66%. Jadi Anda lihat, meskipun expected return-nya sama 15%, tapi Anda lihat di sini, risk-nya berbeda, ya, karena standar deviasinya beda. Mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah B. Jadi artinya yang senario analisis tadi terbukti ya. Karena B itu range-nya lebih besar, maka Anda lihat setelah diukur, risikonya lebih tinggi. Ya. Oke. Kemudian. Kalau misalnya kita dihadapkan pada membandingkan ya, kalau kita
diminta untuk membandingkan dua aset, kemudian expected return-nya berbeda. Oke. Maka kita akan menggunakan perhitungan yang sedikit eh, lebih lebih dalam. Kenapa? Karena kadang-kadang bisa saja ini mengecoh ya. Misalnya aja begini, ada aset X dan aset Y, ya. Ada aset X dan aset Y, ini return-nya, ini adalah standar deviasinya. Misalnya 11%, ini 10, ya. Kemudian ini 13, ya sorry, 13%, ya. Bentar ya. Investasi mana yang Anda akan pilih? Ya. Kalau Anda dikasih dua pilihan ini, investasi mana yang akan Anda pilih dengan Anda memperhitungkan resikonya? Mana yang Anda akan pilih? Ya. Dari antara dua investment ini, X atau Y? Kalau Anda tidak bagi, mana yang Anda pilih? Ya. Kalau Anda lihat dari standar deviasinya, apa yang Anda pilih? Yang Anda pilih tentu ini ya. Mungkin ini ya. Kenapa? Karena mungkin X ya. Karena ini kelihatannya lebih rendah risk-nya. Ya, kalau lihat dari risikonya
Standar deviasinya lebih rendah yang mana? Yang X kan? Lebih tinggi yang Y. Tapi apakah betul standar deviasi Y, risiko Y lebih besar daripada X? Untuk itu kita pakai coefficient of variation, ya. Coba Anda bagi ini ya. 11 bagi 10 dan 13 bagi 15. Berapa hasilnya? 1,1. Kalau yang 13 bagi 15? 0,86 ya. Jadi meskipun kelihatan ini lebih besar resikonya, tapi ternyata kalau kita lihat dengan coefficient of variation, apa ini coefficient of variation? Ini adalah ukuran untuk melihat berapa risiko dari suatu aset dengan melihat berapa risiko yang ditanggung oleh satu satuan return-nya. Ya, jadi ini return kan? Jadi per satu satuan return, ya, aset X menanggung 1,1 risk dan aset Y menanggung 0,86 risk. Berarti yang paling besar risknya adalah apa? Yang Y X sebenarnya, bukan yang Y. Ya, kenapa? Karena per satu satuan return-nya dia tanggung 1,1. Sedangkan untuk yang Y per satu satuan return itu dia tanggung berapa? 0,86. Ya. Jadi ini membantu kita untuk tidak salah memilih, ya, mana yang resikonya lebih besar dan mana yang resikonya lebih kecil. Oke. Nah, ini adalah CV untuk yang tadi, ya. CV untuk yang tadi. Oke. Jadi untuk A, coefficient of variation-nya adalah 0,094, yang B adalah 5,66%. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, di real world situation, ya, di situasi dunia yang nyata, ya, biasanya perusahaan itu punya lebih dari satu investasi, ya, atau lebih dari satu aset. Ya, jadi dia punya sekumpulan investment, ya. Itu yang disebut sebagai apa? Portfolio. Oke. Nah, kalau kita melihat portfolio ini, kita tidak bisa menghitung atau melihat risk and return-nya hanya dengan melihat risk and return dari single investment-nya atau single asetnya. Kita harus melihatnya secara keseluruhan. Ya. Kita harus melihatnya secara keseluruhan, ya. Jadi tujuan sebenarnya untuk membuat portfolio adalah, ya, kita mau capai yang namanya efficient portfolio atau optimum portfolio, di mana ini akan memaksimumkan return untuk specific given level of risk atau minimize return, ya, atau minimize risk untuk spesifik return tertentu. Ya, jadi ada dua perhitungan, ada dua kategori dari portfolio ini sebenarnya, ya. Yang pertama adalah, ya, misalnya, ya, kalau kita patokannya pada return, maka kita akan memilih return yang paling tinggi dengan level risiko yang sama, ya. Atau kalau kita lihat risikonya, ini tadi pada saat level of risk-nya sama, atau kalau misalnya kita punya return yang sama, ya, kita pilih yang risikonya paling apa? Paling rendah. Itu tujuan dari portfolio, ya. Tujuan dari portfolio. Nah, sekarang bagaimana menghitung portfolio ini, ya? Untuk menghitung risk and return dari portfolio, pertama kita harus hitung apa? Portfolio return-nya. Cara menghitung portfolio return adalah kita kalikan antara berapa weighted dari masing-masing aset tersebut dikali dengan return-nya. Ya. Weighted dari masing-masing aset yang ada di portfolio dikalikan dengan return dari aset tersebut. Setelah itu kita totalkan hasil perkaliannya, itu kita akan dapat apa? Portfolio return.
ya. Ini rumusnya, ya. Dimana ini kalau dijabarkan itu jadinya seperti ini, ya. Nah, untuk menghitung weighted atau proportion dari portfolio, ya, caranya adalah seperti ini, ya. Jadi James dia beli 100 lembar saham Walmart. Jadi 100 lembar saham Walmart harganya 55. Berarti berapa total investmentnya? Total investmentnya adalah 5.500. Itu dapat dari 100 kali 55. Kemudian dia juga beli 100 lembar saham, yaitu Cisco System, senilai 25 per lembarnya. Jadi total investmentnya di Cisco itu adalah 2.500. Berarti berapa total investmentnya? Adalah 5.500 tambah 2.500 sama dengan berapa? 8.000. Sekarang, berapa porsi atau proportion dari Walmart, ya? Ini kita sebut sebagai W1. W1 sama dengan, ini dia, 5.500 bagi 8.000. Ini dapat berapa ini? 0,8, sorry. 0,6875, ya. Kemudian untuk weighted average, weighted kedua untuk yang Cisco ini adalah 2.500 bagi berapa? Bagi 8.000. Ini dapat 0,3125, dan ini kalau dijumlahkan hasilnya harus 1,0. Nah, ya. Weighted itu kalau dijumlahkan hasilnya harus 1,0. Oke? Oke. Nah, sebelum kita menghitung return dari portfolio, ya, kita diajarkan atau dikasih tahu bagaimana caranya menghitung komposisi atau proporsi dari apa? Dari portfolio tersebut, ya. Jadi dicontohkan di sini, kalau Anda lihat contohnya, kalau Anda masih ingat, di sini ada dua saham, ya, Walmart dengan Cisco. Kemudian bagaimana menghitung proporsi dari saham Walmart dan proporsi dari saham Cisco. Jadi pertama cari berapa total investasinya, ya. Total investasi itu dapat dari berapa harga saham dari Walmart dikali dengan berapa banyak dia beli, ya. Kemudian berapa harga saham dari Cisco dikali dengan berapa banyak pembelian saham Cisco, ya. Kemudian dihitung dia punya dihitung dia punya komposisinya. Jadi dicari berapa total investasinya. Total investasinya adalah 8.000, ya. Kemudian baru dibagi ini, ya, 5.000 bagi 8.000 dan 2.500 bagi 8.000 itu dapat 0,6875 untuk weighted-nya Walmart dan 0,3125 untuk Cisco, ya. Dan ingat weighted 1 tambah weighted 2 itu totalnya harus 1, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung expected portfolio, ya. Jadi untuk menghitung expected value of portfolio returns, yang perlu kita perhatikan adalah satu, ya. Di sini dikasih contoh ada dua aset, aset X dan aset Y. Kemudian diberikan forecasted return-nya untuk dari tahun 2013 sampai 2017, ya. 2013 sampai 2017. Jadi langkah yang pertama adalah Anda cari berapa expected portfolio return untuk masing-masing tahun, ya. Itu caranya adalah proporsinya dikali dengan apa? Dengan forecasted return-nya. Jadi di sini proporsinya adalah 0,5 untuk aset Y dan 0,5 untuk 0,5 untuk aset X dan 0,5 untuk aset Y, ya. Oke. Jadi Anda kalikan, ya, 0,5 kali 8 tambah 0,5 kali 16% itu dapat totalnya adalah 12%. Tahun 2014 0,5 kali 10 tambah 0,5 kali 14 dapat 12% juga, ya.
0,5 kali 12 tambah 0,5 kali 12 itu untuk tahun 2015 dapatnya 12%. Kemudian untuk tahun 2016 0,5 kali 14% tambah 0,5 kali 10% itu dapat 12%. Dan terakhir 2017 0,5 kali 16% tambah 0,5 kali 8% itu dapat 12%. Oke. Kemudian expected value of portfolio returns untuk tahun 2013 sampai 2017 kita tinggal cari rata-ratanya ya. Jadi kita jumlahkan berapa expected return untuk masing-masing tahun tadi. Kalau dijumlahkan itu adalah 60%. Ini 60 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. 12 kali 5 itu 60. Kemudian ini dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 5 tahun ya. Hasilnya adalah 12%. Jadi ini adalah expected portfolio returns tahun 2013 sampai 2017. Oke. Kemudian ya, jadi kita sudah dapat portfolio return-nya ya. Sekarang kita mau hitung portfolio risk-nya. Nah, untuk menghitung portfolio risk-nya, yang Anda lakukan adalah ya, Anda akan mengurangi ya. Jadi masing-masing expected return untuk tiap tahunnya dikurangi dengan average expected return ya. Jadi ini dikurangi ini kuadrat ya. Kemudian Anda jumlahkan untuk yang tahun 2013, 14, 15, 16, 17 ya. Ini dia ya. 13, 14, 15, 16, 17 ya. Jadi ini 12% di angka yang pertama ini yang angka pertama ini adalah expected return untuk masing-masing tahun. Kemudian 12% yang angka kedua ini adalah average apa? Average expected return untuk tahun 2013 sampai 2017 ya. Kemudian dikuadratkan, lalu hasilnya dibagi N kurang 1 ya. Ini N kurang 1. N kurang 1, oke. Jadi di sini hasilnya adalah 0 ya. Nah, apa yang coba buku ini tunjukkan adalah kalau kita buat portfolio, kita bisa minimize risk-nya. Ya. Kita bisa minimize risk-nya. Jadi standar deviasi 0 itu berarti tidak ada risikonya. Oke. Oke. Nah, kenapa sampai portfolio itu bisa tidak ada resikonya? Ya. Kenapa sampai portfolio itu bisa tidak ada resikonya atau bisa diminimalisir resikonya? Kuncinya adalah di sini ya. Kata correlation ya. Apa ini correlation? Correlation ini adalah istilah statistik ya yang mengukur hubungan antara ya two series of numbers ya. Jadi dua seri angka-angka. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah dua seri angka dari aset X dan aset Y ya, aset Y ya. Aset X dan aset Y, dua angka ini menunjukkan return ya. Dua angka ini menunjukkan return, dua seri angka ini. Oke. Dia bisa positively correlated dan negatively correlated. Nah, positively correlated dan negatively correlated itu menunjukkan arah pergerakannya ya. Jadi kalau positive correlated itu artinya pergerakannya sama arah. Ya, jadi kalau satu naik, yang lainnya naik. Kalau yang satunya turun, yang lainnya turun ya. Coba Anda perhatikan di sini ya. Ini 8 ke 10. Itu naik atau turun? Naik ya. Naik. Oke, sekarang lihat yang Y ya. 16 ke 14 itu naik atau turun? Ya, oke. Untuk 2014 ke 15, 10 ke 12 naik atau turun? Ini naik ya. Ini naik ya. Oke. Lihat, 15 ke 16 dia naik lagi. 16 ke 17 dia naik lagi ya. Sedangkan di sini ini turun ya. 14 ke 15 turun, 15 ke 16 turun, dan 16 ke 17 dia apa? Turun.
Jadi Anda lihat hubungannya apa? Yang satu naik, yang satu apa? Turun. Artinya, kalau kita lihat di sini, ya, ini kira-kira korelasinya positif atau negatif? Jadi dikatakan kalau positively correlated, itu dia bergerak dengan arah yang sama, ya. Kalau negatively correlated, Negatif, Sir. berarti dia bergerak in opposite direction. Artinya dia berlawanan arah, ya. Oke, baik. Terima kasih, ya. Jadi ini adalah negatif correlation, ya. Nah, nilai korelasi itu antara negatif 1 sampai positif 1. Negatif 1 artinya kalau satu naik, aset A naik satu, maka aset B turun 1, ya. Kalau positif 1 itu artinya kalau aset A naik 1, aset B naik 1, ya. Jadi dia pergerakannya sama besar, ya. Nah, portfolio yang baik isinya adalah aset-aset yang punya korelasi negatif, ya. Isinya adalah aset-aset yang punya korelasi negatif, ya. Jadi kita sudah tahu bahwa portfolio itu adalah sekumpulan aset, ya. Sekumpulan aset. Nah, tujuan dibentuknya portfolio adalah untuk minimize apa? Minimize risiko. Syarat supaya portfolio itu bisa minimize risiko adalah korelasinya mesti apa? Mesti negatif, ya. Nanti kalau mau belajar di investment atau portfolio, ya, di mata kuliah investment atau portfolio, Anda akan belajar tentang bagaimana menghitung korelasi, ya, menghitung atau memasukkan aset-aset yang punya korelasi negatif, ya, supaya portfolio itu jadi bagus, ya. Oke. Nah, ini kalau kita buat dalam bentuk grafik, korelasi itu adalah seperti ini, ya. Kalau perfectly positively correlated, ya, Anda lihat di sini polanya sama, ya, polanya sama. Ini dia sama. Kalau ini naik, M naik, ini N naik, ya. Ini naik, turun juga sama turun, ya, dengan besaran yang sama. Kalau Anda lihat kedalaman turunnya dan ketinggian naiknya itu sama, ya. Nah, beda dengan yang satu ini, ya. Kalau perfectly negatively correlated, Anda lihat di sini, ya, turun, naik, turun. Pada saat N turun, M ini naik. Pada saat N ini naik, M ini turun, ya. N turun, dia naik lagi. Dan besaran apa? Besarannya itu sama, ya. Penurunan di sini sama besar dengan kenaikan yang ada di sini. Ya, kenaikan yang ada di sini sama besar dengan penurunan yang ada di sini, ya. Tidak heran kalau perfectly correlated begini, ya. Ini bisa menghasilkan standar deviasi itu sama dengan 0. Ya, karena dia saling cancel efeknya. Oke. Oke. Nah, ini yang terjadi kalau kita buat portfolio, ya, dengan korelasi yang negatif, ya. Anda lihat di sini, ini dia naik, ya, naik, turun, naik. Aset satunya turun dan naik, ya. Nah, mungkin Anda bertanya, kan tujuan kita adalah mencari return yang sebesar-besarnya, ya. Tapi jangan lupa, ya, jangan lupa, semakin tinggi return, ya, semakin tinggi return, risk juga apa? Risk juga naik. Oke. Makanya supaya risk ini terjaga, ya, dibuatlah apa? Portfolio. Oke. Dibuatlah portfolio supaya risiko ini bisa apa? Diminimalisir, ya. Nah, ini contohnya, ya. Di sini dikasih dua portfolio, yaitu portfolio XY dan portfolio XZ, ya. Kalau Anda lihat di sini portfolio XY dan portfolio XZ, portfolio XY itu mengilustrasikan adanya perfect negative correlation,
ya. Sedangkan yang XZ, jadi XY itu perfect negative correlation, yang XZ itu perfect positive correlation. Apa yang terjadi dengan resikonya? Anda lihat di sini, ya. Untuk yang XY yang punya perfect negative correlation, standar deviasinya 0, ya. Sedangkan XY yang punya perfect positive correlation, standar deviasinya adalah 3,16, ya. Jadi kalau kita buat portfolio dengan korelasi yang negatif, maka risk itu bisa dieliminasi. Oke. Oke, jadi consider dua aset ini low and high, ya. Karakteristiknya seperti ini. Oke. Expected return-nya 6%, standar deviasinya 3% untuk low, 8% expected return untuk high, dan 8 risk deviation untuk high, ya. Jadi range of return-nya ada di sekitar sini, ya, untuk portfolio return, tapi untuk range of risk-nya, ya. Kalau dia positive correlated, dia akan ada di sini, ya. Kalau dia uncorrelated, dia ada antara ini, ya. Tapi kalau dia negative correlated, dia bisa buat apa? Dia bisa buat apa namanya? Risk itu jadi apa? Sampai 0. Ya, dia bisa buat risk itu sampai 0. Kalau misalnya korelasinya betul-betul apa? Korelasinya betul-betul negatif 1, ya. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan kegiatan diversifikasi. Pada saat kita menambahkan aset, ya, pada saat kita menambahkan aset, kita membentuk satu portfolio, itu yang dinamakan kegiatan diversifikasi. Nah, kegiatan diversifikasi ini bisa dilakukan secara domestik. Domestik artinya begini, kalau misalnya Anda mau beli saham, ya, Anda beli saham, maka Anda buat portfolio sahamnya adalah saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia, ya. Tapi kadang-kadang itu tidak cukup untuk menurunkan resiko, ya. Kadang-kadang kita ingin lebih menurunkan lagi resikonya. Cara yang dipakai adalah kita bisa melakukan yang namanya international diversification. Artinya kalau kita invest di saham, kita bisa beli saham-saham dari perusahaan yang ada di luar negeri misalnya. Oke? Atau kalau misalnya kita bicara tentang project, ya, kita bicara tentang project. Oke. Kita bicara tentang project, project itu bisa saja project yang dibuat di domestik, bisa saja project yang kita buat di luar dari negara kita. Contohnya, ya, misalnya Indofood, ya. Indofood itu dia bangun pabrik misalnya di luar negeri. Kenapa? Jadi dia sudah melihat apa namanya? Sudah melihat, selain melihat potensi pasar, ya, dia juga melihat faktor risiko yang ada di pasar Indonesia misalnya, ya. Kemudian untuk menguranginya, dia mungkin akan cari pasar lain yang kira-kira bisa menurunkan level risikonya, ya. Misalnya dia bangun pabriknya di Vietnam misalnya, ya. Nah, ini bisa dilakukan, ya. Ini bisa dilakukan, dan international diversification ini, ya, kalau Anda lihat di sini dikatakan tend to perform better, ya. Dia cenderung untuk memberikan kinerja yang lebih baik, ya, dibandingkan kalau kita hanya apa? Berkecimpung di portfolio domestik, ya. Oke. Tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan di sini, ya. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah, ya, yang pertama adalah currency risk,
dan yang kedua adalah political risk. Ini dua faktor yang penting sekali pada saat kita melakukan yang namanya international diversification. Oke. Currency risk ini adalah resiko nilai tukar. Kita udah tahu bersama bahwa begitu kita berkecimpung dengan transaksi internasional, berarti kita menghadapi yang namanya resiko nilai tukar, ya. Karena mata uang kita apa? Mata uang kita berbeda, ya. Mata uang kita berbeda. Oke. Jadi ini harus hati-hati ya dengan currency risk ya. Yang kedua adalah political risk. Kenapa kita harus hati-hati dengan political risk? Kadang-kadang pada saat kita berinvestasi di luar negeri ya ada apa namanya? Ada hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah setempat ya yang bisa saja merugikan kita ya, dan ini sudah banyak kasusnya ya. Ini sudah banyak kasusnya. Jadi misalnya di Zimbabwe, kemudian di Venezuela ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang invest ke sana, malah apa? Tadinya berharap supaya bisa untung, tapi karena adanya hal ini, adanya political risk ini, jadi apa? Jadi mengalami kerugian, ya. Oke. Sekarang kita coba mau lihat bagaimana kita bisa menghubungkan antara risk and return, ya. Jadi untuk bisa menghubungkan antara risk and return, kita akan menggunakan yang namanya capital asset pricing model. Oke. Ini adalah basic teori yang menghubungkan antara risk and return untuk aset, ya. Jadi capital asset pricing model ini dia mengquantify relationship antara risk and return, ya. Jadi capital asset pricing model ini adalah ini rumusnya ya, risk free tambah beta ya kali return on market kurang risk free. Oke. Jadi kita lihat di sini komponen-komponennya adalah risk free rate ya. Risk free rate ini biasanya kita menggunakan obligasi atau sekuritas apa? Obligasi atau bonds dari apa namanya? Kalau di Amerika ini namanya treasury bill, T-bill ya, treasury bill atau T-bonds ya. T-bonds. Jadi surat utang pemerintah baik itu jangka pendek atau jangka panjang. Jadi tergantung kita mempertimbangkan sekuritas apa ya. Kalau misalnya dia pertimbangkan sekuritas jangka panjang, kita akan pakai rate-nya ini. Tapi kalau dia jangka pendek, kita pakai rate yang ini karena beda rate-nya untuk jangka panjang dan jangka pendek. Ya. Kemudian ini ada beta ya. Beta ini adalah indeks untuk mengukur resiko ya. Nanti kita lihat jenis resiko apa saja ya. Kemudian ini adalah return on market dan ini risk free ya. Selisih antara ini yang disebut sebagai market risk premium ya. Oke. Kalau kita bicara tentang risk ya, ada total risk namanya. Total risk itu adalah kombinasi atau gabungan dari security non diversifiable risk dan diversifiable risk. Artinya ya, total risk itu sama dengan non diversifiable risk tambah diversifiable risk ya. Apa yang dimaksud dengan diversifiable risk? Diversifiable risk ini adalah a portion of an asset risk. Jadi apa namanya? A portion. The portion itu adalah porsi ya, porsi atau bagian dari risiko aset ya yang melekat pada perusahaan tertentu ya. Tetapi ini bisa dihilangkan dengan melakukan diversifikasi ya. Diversifikasi artinya dengan menambahkan aset di portfolio ya, menambahkan aset di portfolio
maka risiko itu bisa diminimize, ya. Ini yang namanya diversifiable, artinya bisa didiversifikasi risk tersebut, ya. Diversifiable risk, ya. Atau nama lainnya adalah unsystematic risk. Oke. Nah, ini berbeda dengan non-diversifiable risk. Non-diversifiable risk ini adalah porsi dari aset risk yang melekat pada pasar, ya, market factors yang mempengaruhi perusahaan, di mana ini tidak bisa apa? Ini tidak bisa dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Kenapa? Karena efeknya itu terjadi bukan hanya ke perusahaan ini saja, tetapi juga ke perusahaan lain, ya. Ini yang disebut sebagai systematic risk. Contoh dari systematic risk adalah misalnya di Indonesia terjadi perang, ya. Kalau Indonesia terjadi perang, perusahaan mana yang tidak terpengaruh atau tidak terdampak dari perang ini? Terdampak atau tidak? Semuanya, ya, terdampak, ya. Atau kalau kita mau bicara hal yang lebih besar lagi, ya, misalnya krisis finansial, ya, seperti yang pernah terjadi di 2008 atau 97-98 yang lalu, ya. Itu perusahaan mana yang tidak terdampak, ya? Semua perusahaan apa? Terdampak. Ini yang namanya systematic risk, ya. Nah, beta itu mengukur diversifiable risk ini atau mengukur systematic risk. Jadi disinilah beta. Oke. Karena investor bisa membuat portfolio, maka risk yang relevan itu adalah non-diversifiable risk. Karena ini kan tidak relevan lagi. Kenapa? Dengan dia melakukan kegiatan diversification, ya, maka risk itu bisa di-eliminate, ya, bisa di-eliminate. Oke. Makanya yang dimasukkan di sini beta ini adalah non-diversifiable risk. Jadi ini gambarnya, ya. Non-diversifiable risk ini resiko yang tidak bisa apa? Tidak bisa dihilangkan, ya. Ini tidak bisa dihilangkan, ya. Oke. Jadi biar Anda melakukan portfolio dengan jumlah berapapun dalam portfolio Anda, ya, itu tidak akan berpengaruh, ya. Tapi itu akan mempengaruhi apa? Diversifiable risk, ya. Begitu Anda menambahkan jumlah securities atau aset di dalam portfolio Anda, ya, Anda lihat ini semakin turun, ya, ini semakin turun, ya. Oke. Nah, bagaimana cara menghitung beta, ya? Beta ini kita dapatkan dengan melakukan regresi, ya, bisa dengan melakukan regresi antara return on market dan return dari spesifik aset tersebut, ya. Oke. Biasanya ini pakai aset historical returns, ya. Kemudian beta pasar itu dihitung 1, ya. Jadi market itu dianggap betanya 1. Jadi kalau ada perusahaan yang betanya sama dengan 1, maka ini dianggap perusahaan ini dianggap sama responsifnya dengan pasar, ya. Untuk baca beta itu seperti ini, ya. Untuk baca beta seperti ini, tapi kita lihat ini dulu, ya. Ini menunjukkan tentang mana yang antara dua aset ini, ada aset S dan aset R, ya. Mana yang resikonya lebih tinggi, ya. Yang resikonya lebih tinggi adalah resiko yang ditunjukkan oleh persamaan yang lebih steeper atau lebih curam, ya. Kalau Anda lihat ini lebih curam, ya, lihat ini aset S ini kan begini dia, lebih curam dia dibandingkan dengan aset R yang lebih landai, ya. Beta itu adalah slope-nya, ya. Beta itu adalah slope-nya. Jadi kalau Anda lihat di sini, beta dari aset S itu 1,3, sedangkan beta dari aset R ini 0,80. Oke. Nah, bagaimana cara membaca beta, ya? Jadi kalau perusahaan itu betanya 0, berarti dia tidak dipengaruhi oleh market movement. Oke. Kalau betanya itu setengah, artinya kalau market bergerak 1, dia bergerak setengah. Searah dengan apa? Searah dengan market, ya.
Kalau betanya 1, berarti perusahaan itu respon terhadap market bergerak sebesar pergerakan market. Ya, kalau market naik 1, dia naik 1. Ya. Kalau betanya 2, artinya perusahaan itu akan respons, ya, akan respons pada saat market naik 1, dia naik 2. Ya. Kalau beta yang negatif misalnya, betanya negatif 1, atau betanya mungkin negatif 1,5 misalnya. Ya. Beta negatif 1,5 itu artinya kalau market bergerak naik 1, dia akan turun sebesar 1,5. Ya. Itu cara membaca apa? Itu cara membaca beta. Ya. Semakin besar betanya, artinya semakin besar apa? Semakin besar risikonya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari beta dari perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Saya rasa Anda mengenal semua perusahaan-perusahaan ini. Ada Amazon, ya, ada Ford, Disney, eBay, Exxon, ada General Electric, ada Intel, ya, ada JP Morgan, ada Bank of America, Microsoft, Nike, Pepsi, ya, Walmart, Yahoo. Kalau Anda lihat di sini mana yang risikonya paling kecil? Kalau kita lihat di sini yang risikonya paling kecil 0,29 tadi ada ya. Yang paling kecil, oke. Ini 0,37 Exxon. Ya, mana lagi? 0,6 ya, di bawah 1 ini 0,29 Walmart ya. Itu risikonya kecil ya. Karena kalau market bergerak itu dia enggak ini ya. Jadi yang diantisipasi misalnya kalau market turun, misalnya market jatuh, maka kejatuhannya itu tidak akan sebesar apa kejatuhan market ya. Tapi yang risikonya tinggi ini kayak Ford, ini cukup besar ini ya. Kemudian ada apa lagi nih? Ada Bank of America ya, cukup besar. Oke. Jadi kalau udah di atas 1 ya dia lebih besar dari market ininya ya. Jadi dia lebih beresiko. Oke. Untuk menghitung beta portfolio caranya gampang, Anda tinggal menjumlahkan saja perkalian dari weighted dari masing-masing aset dikali dengan weighted betanya. Weighted dari masing-masing aset dikali dengan beta masing-masing aset tersebut ya. Totalnya itu adalah total beta portfolio ya. Jadi ini contohnya ada 2 portfolio yaitu V dan W dengan 5 aset masing-masing. Dengan aset masing-masing ya. 5 aset ya. Bagaimana cara menghitung betanya? Kita tinggal kalikan aja ya. Proportion dari aset ini kalikan dengan betanya, masing-masing betanya. Oke. Baru hasil perkaliannya dijumlahkan ya. Anda nanti akan dapat untuk beta dari V itu 1,2 dan beta dari W itu 0,91. Nah, ini rumus capital asset pricing model ya. Required return sama dengan risk free rate tambah beta kali return on market kurangi dengan risk free rate ya. Ini yang disebut sebagai apa? Market risk premium ya, market risk premium. RM kurang RF ya. Nah, sekarang kita coba hitung ya. Aset Z ya, aset Z betanya adalah 1,5, risk free rate-nya 7%, return on market-nya 11% ya. Kita hitung berapa required return-nya.
ya. Jadi dengan menggunakan perhitungan capital asset pricing model, kita dapat bahwa required return adalah sebesar 13%, ya. Jadi ini 7% tambah beta, ini beta, ya, kali market return kurangi risk free, ini ya. Jadi ini ya, ini adalah tambahan apa namanya? Ini adalah tambahan return, ya. Ini adalah tambahan return kalau misalnya investor itu mau menambah apanya? Mau menambah risknya, ya. Jadi apabila dia mau menambah risknya sebesar beta ini, ya, maka additional return yang dia dapatkan adalah 6% di atas apa? Risk free rate, ya. Kalau dia tidak mau ambil risiko, yang dia dapat cuma apa? Cuma risk free rate ini. Tapi begitu dia mau ambil risiko, maka dia dapat tambahan berapa? Dapat tambahan 6% lagi. Sehingga required return-nya adalah 13%. Ya. Nah, capital asset pricing model ini bisa digambarkan dalam bentuk grafik, ya, dengan menggunakan security market line. Oke, ini dia. Ya. Ini adalah betanya, ini menunjukkan risikonya. Ini required return-nya, oke, required return-nya. Jadi Anda lihat di sini, ya, ini adalah risk free rate. Kalau dia tidak mau ambil risiko, ya, dia tidak mau ambil risiko, artinya apa? Betanya 0, dia akan dapat 7, ya. Begitu dia mau ambil yang risikonya sama dengan pasar, maka dia akan dapat apa? Market return, ya, market return. Oke. Tapi begitu dia ambil lebih besar lagi, ya, ini yang dia dapat. Ya, semakin besar, lebih besar daripada apa? Lebih besar daripada apa yang market bisa berikan. Ya. Jadi SML ini security market line menunjukkan, ya, hubungan antara risk and return tadi. Ya. Jadi ini risknya, ini return. Oke. Nah, apakah SML ini bisa shift? Shift itu artinya berpindah, bisa, ya. Apa yang bisa mengakibatkan dia berpindah? Yang bisa mengakibatkan dia berpindah misalnya adalah inflasi, ya. Inflation itu akan menaikkan apa? Risk free rate, ya. Jadi Anda lihat di sini kalau ada inflasi 3%, berarti risk free rate itu naik dari 7 naik ke 10, ya. Kemudian selain itu adanya apa? Impact of increased risk aversion on the SML, ya. Risk aversion artinya kalau kita diminta untuk menambah risiko, ya, maka SML itu akan apa? Bergerak juga, ya. SML itu akan bergerak juga. Oke. Oke. Apa yang kita perlu perhatikan dari capital asset pricing model? Yang pertama adalah perhitungan capital asset pricing model itu menggunakan historical data, ya. Jadi beta itu dihitung juga berdasarkan historical data. Masalahnya adalah historical data itu bisa saja merefleksikan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, bisa saja dia tidak merefleksikan apa yang akan jadi di waktu yang akan datang. Makanya capital asset pricing model ini hanya sebagai apa? Rough approximation, ya. Rough approximation ini artinya hanya sebagai perhitungan kasar aja, ya. Kemudian capital asset pricing model assume bahwa market itu efisien, ya. Sedangkan market itu tidak semua market itu efisien, ya. Oke. Jadi kurang lebih inilah materi kita untuk risk and return, ya. Kurang lebih inilah materi kita untuk risk and return.